Assalamualaikum teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Hari ini aku mau bacain untukmu yang sedang berjuang saat ini. Aku tebar 3 kartu situasi kamu saat ini. Ada The Tower, The Devil, dan Page of Pentacles. Kartu selanjutnya adalah potensi kekuatan tersembunyi yang kamu miliki. Ada Five of Swords, Magician, dan The Lovers. Terus 3 kartu terakhir adalah langkah bijak kedepannya yang bisa kamu ambil. Ada kartu Justice, Knight of Wands, dan King of Pentacles. Jadi kita mulai dari kartu pertama, The Tower. The Tower ini adalah ngomongin tentang kehancuran ya dari suatu keadaan, situasi atau hubungan, di mana The Tower ini kalau ngelihat kartunya memang gambarnya menakutkan banget ya. Ada badai, petir, gelap gitu, nggak ada indah-indahnya di kartu ini. Itulah sebenarnya yang hancur, fondasi bangunan yang udah nggak kokoh lagi ya, yang memang udah kayak bangunannya tuh retak-retak itu kan ini. Nah ini yang harus hancur. Maksudnya di sini kamu perlu membangun ulang kembali. Jadi jangan ngelihat The Tower ini tuh sebagai kartu akhir yang menyakitkan saja. Ini adalah fase hidup kamu yang baru untuk bisa jadi pribadi yang lebih baik, membangun dari awal kembali, entah relasi atau rencana masa depan hidupmu. Kamu setting ulang, belajar dari pengalaman dan bangun kembali hidupmu. Kartu kedua ini adalah The Devil. The Devil ini maknanya adalah keterikatan yang gak sehat atau overthinking berlebih juga masuk di kartu ini. Oke, aku tutup dulu ya ini biar gak kelihatan. Kayak ibarat lingkungan atau hubungan, kamu terjebak di situasi yang toksik gitu ya. Kayak kamu tuh kayak udah ngerasa nggak nyaman, tapi kamu memaksa untuk tetap bertahan gitu ya, kayak kamu bertahan dalam tekanan gitu. Terus kartu The Devil ini dengan The Tower ini berkaitan erat. The Devil ini memiliki peran hancurnya dari apa yang kamu miliki. Jadi PR-nya nih ya, kayak kamu harus belajar untuk lebih mengendalikan hati dan pikiran kamu, memiliki pondasi iman yang kokoh agar kamu bisa lebih mendengar batin dan suara hati kamu sendiri yang akan menuntunmu keluar dari keadaan yang membuat kamu ngerasa tertekan gitu. Terus di sini, wow, ini kabar baik sih setelah kamu dari fase The Tower dan The Devil ini ada kartu Page of Pentacles. Page of Pentacles ini adalah awal yang baru yang mungkin kamu ingin memperbaiki apa yang telah rusak itu, tapi kamu harus belajar dari masa lalu ya, belajar dari kesalahan ya. Jadi kayak perlahan-lahan kamu harus konsisten, itu insya Allah semuanya akan membaik seiring waktu dan sesuai dengan perjuangan kamu gitu. Dan seseorang yang di situasi ini ya, itu tuh biasanya memiliki mental yang di atas rata-rata. Dia tuh kayak seseorang yang tidak mudah putus asa ketika diterjang badai, selalu masih ada harapan ya gitu. Terus di sini kita ke kartu selanjutnya tentang potensi kekuatan tersembunyi yang kamu miliki. Di sini ada Five of Swords. Kartu ini biasanya kartu tentang ketegangan atau menang tapi kamu juga terluka gitu. Tidak ada yang bisa kamu banggakan dari kemenangan ini. Justru seolah amarah itu atau rasa kecewa itu terbawa sampai saat ini. Ini kartu dimana seseorang yang masih siaga banget ya, takut banget ada serangan yang datang lagi. Kayak kamu tuh masih belum bisa lupa kejadian yang pernah kamu lalui kemarin. Kayak masih ada sisa-sisa ego yang belum kamu jinakkan gitu. Kamu jinakkan, maksud aku kamu kendalikan gitu. Kartu ini tuh nasehatin kamu untuk ayo turunin ego kamu sedikit gitu, sabar dulu dan belajar untuk tenang gitu. Kamu butuh tenang, butuh untuk bisa mengendalikan diri kamu ya, agar langkah selanjutnya kamu tuh nggak mudah terbawa emosi gitu. Terus ini adalah kartu selanjutnya, kartu The Magician. Magician ini maknanya adalah
kamu memiliki kemampuan untuk menciptakan realitas kamu sendiri. Magician ini satu-satunya kartu yang punya 4 elemen dari kartu tarot ya, yaitu Wands, Cup, Pentacles, dan kartu Sword. Ini maknanya apa? Maknanya kamu bisa membangun kembali apa yang pernah hilang darimu dari kayak dari apa yang pengalaman yang kamu punya mungkin, atau pengetahuan yang kamu punya. Ibarat magician ini seseorang yang solutif banget gitu. Dia itu bisa atau nggak pernah kehabisan ide untuk membangun hal-hal baru ya. Manfaatkan magicianmu ini dengan baik. Potensi sukses ada jika kamu memanfaatkan magician kamu dengan baik. Jarang banget orang yang punya kartu magician ini tuh gagal ya. Saat ibarat gini, kalau dia gagal ya, orang yang punya kartu magician itu gagal, kemungkinan dia nggak memanfaatkan magiciannya dengan baik. Jadi kamu di sini harus memanfaatkan apa yang kamu punya dengan maksimal mungkin gitu. Terus di sini ada kartu The Lovers. The Lovers ini aku tutupin dulu ya. The Lovers ini biasanya tuh ngomongin tentang cinta sejati, hal-hal yang romantis, soulmate gitu. Tapi lebih dari itu, The Lovers ini adalah kartu pilihan yang sulit. The Lovers itu pilihan antara hati dan logika. Kadang kamu tuh ditempatkan di keadaan dimana kamu harus memilih dengan apa yang benar dengan apa yang kamu inginkan, dan ini bisa kamu tentukan setelah kamu bisa menurunkan egomu ini tadi ya, dari Five of Swords ini. Jadi kayak kamu harus memilih dengan hati yang tenang, bukan dikuasai amarah, oke? Dan di kartu terakhir ini ada langkah bijak kamu ke depannya. Ada kartu Justice. Kartu Justice ini kartu tentang keadilan. Maknanya kamu harus mempertimbangkan dengan baik konsekuensi dari keputusan yang kamu ambil. Kartu ini tuh ngasih nasihat kamu gini, kamu bebas mengambil keputusan dalam hidup kamu, tapi kamu tidak akan pernah bebas dari konsekuensi atas keputusan yang kamu ambil. Maka bijaklah dalam mengambil keputusan gitu. Bukan mengancam ya, tapi kartu ini tuh ngingetin kamu hukum tabur tua itu berlaku gitu. Terus kartu selanjutnya adalah Connect of One. Connect of One ini ngomongin semangat yang membara, tindakan yang tanpa pikir panjang gitu, tidak memikirkan hasil, tidak memikirkan bagaimana ke depannya. Kartu ini kayak gas aja gitu ya, kayak nggak mau memikir, bukan nggak mau sih, lebih ke tindakan impulsif yang bagus. Kadang-kadang bagus kartu ini, tapi kadang-kadang kamu juga perlu mengontrol semangat kamu ya, biar nggak excited di awal. Simpan energi kamu untuk nanti juga ya, biar kamu bisa selesaikan semuanya sampai tuntas gitu. Jadi kamu nggak excited di awal, pas di akhir udah kerasa lemes gitu. Nah, kartu ini nih ngomongin kayak gitu. Jadi simpan energi kamu, tetap tenang, pelan-pelan, nikmati perjalanannya kayak gitu, nikmati prosesnya. Dan ini kartu terakhir tentang King of Pentacle. King of Pentacle ini adalah sosok dewasa, stabil, dan bertanggung jawab. Ini bisa jadi hasil dari pertumbuhanmu ya, dari langkah bijak yang kamu ambil ini. Kamu bisa jadi sosok yang bisa diandalkan secara finansial, dan bisa jadi sosok yang bertanggung jawab gitu. Karena King of Pentacle ini juga lambang dari kelimpahan rezeki. Dan dari semua bacaan kartu ini, pesannya adalah kamu sedang dibentuk dari rasa sakit, bukan untuk dihancurkan. Kamu tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Kamu sedang memulai fase baru dalam hidupmu, karena kita hidup itu seperti perjalanan, jadi harus naik kelas. Ibaratnya kamu akan bangga melihat diri kamu saat kamu sudah selesai dengan semua ujian ini. Kamu ngelihat masa lalu kamu tuh kayak terima kasih aku sudah sejauh ini kayak gitu. Oke, cukup sekian pembacaan hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.